Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Saya pikir belum terlambat kalau saya mengucapkan Gong Si Facai buat yang merayakannya. Ya, bukan berarti saya mengucapkan ini mengharapkan angpau, enggak saudara ya. Tapi kalau ada pun enggak apa-apa, puji Tuhan ya. Puji Tuhan, yang penting semua sehat-sehat semua, amin. Puji Tuhan, semua sehat. Tuhan pelihara kita dengan luar biasa. Dan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, di awal bulan ini, Gereja MCC akan mengadakan penaburan awal tahun. Oh, nggak ada yang sukacita kayaknya. Ada penaburan awal tahun. Kalau saudara mendengar kata penaburan, apa yang ada dalam kepala saudara? Halo? Apa yang ada dalam kepala saudara sementara saya bilang ada penaburan? Puji Tuhan. Ada satu orang jawaban yang ini yang saya tunggu-tunggu. Banyak orang berpikir waktu bicara soal penaburan, waduh. Ada yang keluar lagi nih. Tapi puji Tuhan Pak Arman melihat sebaliknya. Ada yang akan dia tuai. Karena saya mau katakan begini, enggak ada yang kita tuai sebelum kita mulai menabur. Amin. Tuaian itu selalu dimulai dengan penaburan. Nah, untuk saudara menuai di tahun 2025 ini, Gereja MCC memberikan saudara kesempatan membuka ladang sebesar-besarnya untuk saudara mulai menabur benih saudara. Amin. Supaya apa? Supaya ada tuaian 2025, supaya ada tuaian buat setiap kita. Amin. Nah, hari ini saya mau sharing juga enggak jauh-jauh dari itu. Judulnya adalah hidup berkelimpahan. Wah, ini kayaknya firman Tuhan yang senang kita dengar nih ya. Semua senang hidup berkelimpahan. Amin. Coba kita lihat ayatnya Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Kita memulai dengan ayat ini. Demikian firman Tuhan, kita baca sama-sama, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Mungkin ada yang berpikir, waduh saya salah datang hari ini, harusnya minggu depan saya datang. Enggak, saudara enggak salah datang hari ini. Kalau saudara nggak datang hari ini, saudara nggak akan dengar firman Tuhan tentang hidup berkelimpahan. Karena firman Tuhan katakan, pencuri itu datang cuma untuk apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dengar baik-baik, pencuri nggak usah dibukain pintu. Dia akan lompat jendela, dia akan bongkar genteng. Dia akan paksakan dirinya masuk ke rumah kita untuk mencuri. Tidak sedikit yang akhirnya membunuh dan membinasakan. Tapi kabar baiknya buat kita, Yesus datang. Supaya apa? Apa? Supaya kita mendapatkan apa? Kehidupan di dalam kelimpahan. Jadi Yesus datang supaya kita punya hidup dalam segala kelimpahan. Artinya begini, bahwa hidup yang Tuhan berikan buat setiap kita bukan hidup yang biasa-biasa. Bukan hidup yang cuma sekedar hidup, tetapi hidup dalam segala kelimpahan. Sama-sama katakan segala kelimpahan. Oh, kata dalam segala kelimpahan itu luas dan dalam sekali saudara. Apa yang saudara mau sebutkan di sana? Itu masuk dalam segala kelimpahan. Dosa membuat manusia terpisah dari Tuhan. Saudara tahu waktu manusia diciptakan Tuhan itu sempurna. Manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Tuhan, dan di Taman Eden manusia ada di puncak dari kehidupan. Manusia hidup dalam kelimpahan di sana. Tapi sayangnya manusia buka celah, buka pintu. Sampai akhirnya iblis masuk dan menipu manusia. Manusia kemudian jatuh dalam dosa.
iblis datang cuma untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Manusia bukan hanya terpisah dari Tuhan, kemudian dosa membuat hidup manusia menjadi tidak maksimal. Kemudian apa lagi? Dosa membuat hidup manusia tidak bisa secara maksimal menikmati apa yang Tuhan sudah sediakan. Di Taman Eden Tuhan sudah sediakan semuanya buat manusia. Tapi manusia memilih untuk keluar dari taman itu. Dan sejak itu manusia tidak pernah bisa menikmati kehidupan yang berkelimpahan. Dosa membuat manusia nggak bisa menikmati kelimpahan, padahal awalnya ketika Tuhan menjadikan manusia, manusia hidup dalam segala kelimpahannya. Tapi dosa kemudian membuat manusia terpisah dan kehilangan semuanya. Tapi syukur kepada Tuhan, hari ini sebentar kita akan merayakan kematian dan kebangkitannya lewat perjamuan Tuhan. Sudah dapat semua? Lewat perjamuan Tuhan kita sebentar akan memperingati kematian dan kebangkitannya. Yesus datang ke dalam dunia ini menebus dosa kita, menyelamatkan manusia dari dosa, dan kemudian ini memberikan kembali hidup itu kepada manusia. Sebab ketika manusia terpisah dari Tuhan, manusia mati. Walaupun secara lahiriah manusia masih bergerak, masih beraktivitas, tetapi secara rohani manusia mati. Sampai Yesus datang mati di atas kayu salib buat setiap kita. Pada saat itu dia memberikan kehidupan buat setiap kita. Amin. Dan kehidupan yang dia berikan kepada kita, itu bukan cuma sekedar kita bisa bergerak, enggak. Tetapi ini loh, yang dia berikan buat kita adalah kehidupan yang seutuhnya. Kehidupan yang bermakna, kehidupan yang punya arti. Bukan cuma sekedar bergerak. Hari ini kan banyak orang kelihatannya bergerak, kelihatannya beraktivitas. Tapi pertanyaannya, apakah orang-orang seperti itu benar-benar hidup? Orang-orang yang percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengar baik-baik, kita bukan cuma sekedar menikmati hidup seperti itu. Tetapi ada kehidupan yang utuh, kehidupan yang sempurna yang Tuhan berikan buat setiap kita. Dan di dalamnya, dengar baik-baik, di dalam kehidupan yang dia berikan hidup itu dalam segala kelimpahan. Harusnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang punya hidupnya dalam kelimpahan. Amin. Apa artinya kelimpahan? Tidak kekurangan. Harusnya itu kehidupan yang kita jalani. Hidup dalam segala kelimpahan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dengan cepat saja saya mau ajak buat setiap kita untuk berpikir, untuk merenungkan firman Tuhan hari ini. Apa sih artinya melimpah dan bagaimana caranya supaya kita bisa hidup terus dalam kelimpahan? Melimpah itu artinya tidak kekurangan, melimpah itu artinya tumpah. Melimpah itu artinya luber, saudara ya. Artinya luber. Perhatikan baik-baik saudara, di tangan saya ini ada gelas saudara. Ada gelas, ada botol. Ada botol saudara ya. Kalau botol ini saya isi sampai penuh, bisa nggak botol ini saya isi sampai penuh? Kapan botol ini terisi penuh? Ya, sampai di permukaan botol ini saudara. Kalau saya punya sumber, saya masukin air di dalam botol ini saudara, sampai ditutup atasnya ini nih. Di permukaan atas botol ini, maka kita bisa menyebutnya sebagai botol ini sudah penuh. Pertanyaannya, apa dia limpah? Kapan kita bilang limpah? Waktu dia tumpah. Bagaimana kita tahu bahwa botol ini sudah mengalami kelimpahan? Waktu kita taruh di atas mimbar ini, botol ini, kemudian saya isi dengan air, sampai dia limpah. Apa yang terjadi saudara? Ya, dia meluber, dia tumpah. Buktinya apa saudara? Buktinya apa? Bukan cuma sekedar kita lihat gini, area, wilayah di sekitar
botol ini semuanya basah pasti. Kenapa? Karena botol ini mengalami kelimpahan. Saudara sudah mengalami kelimpahan? Sekitarnya udah basah? Ada suami yang limpah, istrinya, aduh, siksa banget hidupnya. Ada suami-suami yang sama istrinya keras banget, lu harus hemat-hemat. Ya dianya gak hemat-hemat saudara. Dia foya-foya, atau sebaliknya ada istri yang bilang sama suaminya, sampai suami mau pergi aja dijatahin loh. Ongkos berapa? Makan sekian ya, jangan lebih-lebih. Jadi kapan kita ngalami kelimpahan? Waktu di sekitar kita ngalami hal yang sama juga. Amin. Udah limpah? Nah ini persoalan. Saudara sudah terima Yesus, saudara dapat hidup, tapi pertanyaannya apakah saudara hidup dalam kelimpahan atau enggak? Enggak semua orang yang punya hidup dalam kelimpahan. Saya ngerti itu. Tidak semua orang yang percaya Yesus hari ini hidup dalam kelimpahan. Saya mau katakan ini orang-orang yang paling malang. Padahal sebenarnya Tuhan menyiapkan kehidupan yang berkelimpahan buat kita. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengalami kelimpahan? Yang pertama, coba saudara lihat di handout saudara. Bagaimana caranya supaya kita mengalami kelimpahan? Yang pertama dengan cepat saja. Jangan tutup wadahnya. Kalau saya punya wadah ini, botol ini adalah wadahnya saya. Kalau ini adalah kehidupannya saya nih, kehidupan saya nih, wadah ini. Bagaimana supaya saya bisa hidup dalam kelimpahan? Jangan ditutup. Apa artinya jangan ditutup? Hah? Kenapa saya bilang jangan ditutup? Kenapa? Karena dua hal yang akan terjadi kalau wadah ini enggak ditutup. Dengar baik-baik. Dua hal yang akan terjadi. Ingat, catat baik-baik, dua hal yang bisa terjadi. Yang pertama dengar baik-baik. Kalau botol ini wadahnya terbuka, maka dia gampang diisi. Dia akan diisi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau botol ini, wadah ini tidak ditutup, maka kemungkinan yang kedua adalah begini, akan selalu ada air yang keluar dari botol ini. Kenapa botol ini tidak bisa mengalami kelimpahan? Karena kita tutup botolnya. Penuh, tapi kita nggak mengalami kelimpahan. Bagaimana dengan hidup kita? Yang Tuhan janjikan, yang Tuhan siapkan buat kita hidup dalam kelimpahan. Cuma kadangkala ini yang terjadi. Kita tutup wadahnya. Kita sering kali bilang, untuk saya aja kurang Pak. Oh kalau saya kaya mungkin saya bisa. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Apakah orang-orang yang mengalami kelimpahan adalah orang yang punya harta banyak? Apakah orang yang mengalami kelimpahan adalah orang-orang yang punya harta banyak? Saudara kayaknya kurang yakin. Apakah menurut saudara orang-orang yang kelimpahan itu adalah orang-orang yang punya hartanya banyak? Dengar baik-baik. Kelimpahan itu bukan cuma orang yang punya banyak. Dengar baik-baik ya, saya mau jelaskan pelan-pelan. Karena punya banyak, dengar baik-baik. Memiliki banyak. Ada yang punya banyak hari ini? Rumahnya banyak, tabungannya banyak, mobilnya banyak. Ada? Dengar baik-baik. Mempunyai banyak itu cuma bicara soal wadahnya. Ada di antara kita kata perumpamaan Yesus tentang talenta, ada yang 1 talenta, 2 talenta, ada yang 5 talenta sesuai dengan kemampuannya. Buat saya mungkin Tuhan
lihat saya cuma mampu pegang ini nih, botol sekecil ini. Tapi buat Pak Taufik mungkin galon yang 19 liter itu saudara, wadahnya. Pertanyaannya, siapa yang lebih banyak punya wadahnya lebih besar siapa? Pak Taufik wadahnya lebih besar. Kemungkinan yang lebih banyak siapa? Pak Taufik. Itu lebih banyak saudara. Ini bicara soal wadahnya aja kok. Tapi nggak bicara soal kelimpahan. Pertanyaannya begini, yang punya besar sama yang punya kecil kira-kira sama-sama bisa ngalami kelimpahan nggak? Apa yang kecil ini nggak bisa ngalami kelimpahan? Bisa. Kasih tahu sama kanan kirinya, lu juga bisa harusnya. Lu sering kali ngerasa lu kecil sih, lu sedikit sih. Saya mau bilang begini, kalau kita terus berpikir saya cuma punya sedikit, kita nggak akan pernah hidup dalam kelimpahan. Kita nggak akan pernah hidup dalam kelimpahan. Karena dengar baik-baik, botol yang kecil ini pun bisa mengalami kelimpahan. Kalau tutupnya ini dibuka dan dia mulai diisi, airnya mulai mengalir, dia bisa mengalami kelimpahan. Hidup kita dengan kesederhanaan kita, dengan sesuatu yang kecil yang kita miliki, dengar baik-baik, kita bisa mengalami kelimpahan. Karena itu kehidupan yang Tuhan berikan buat kita. Hidup dalam kelimpahan. Tuhan enggak bicara hidup dalam hal yang banyak. Tuhan enggak janjikan kita punya yang banyak, enggak. Tuhan janjikan buat kita hidup dalam kelimpahan. Memberi itu bukan bicara soal sedikit atau banyak yang kita punya. Dengar baik-baik, coba saudara ngalami brainstorming, cuci otak saudara lagi, perbaharui cara berpikir saudara lagi. Sekali lagi, memberi itu bukan bicara soal banyak atau sedikit yang kita punya. Tetapi memberi itu bicara soal gini, apakah kita hidup dalam kelimpahan atau tidak. Cuma orang-orang yang hidup dalam kelimpahan yang akan berbagi, yang bisa berbagi, yang berani memberi. Saudara boleh punya banyak, tapi saudara belum hidup dalam kelimpahan. Kalau saudara nggak bisa berbagi. Kalau saudara bisa berbagi, dengar baik-baik. Saudara sedang hidup dalam kelimpahan. Dan itu kehidupan yang Tuhan janjikan buat kita. Hidup dalam segala kelimpahan. Jadi firman Tuhan ini bukan untuk si kaya aja. Bahkan kita dalam kesederhanaan kita, dengar baik-baik, kita bisa hidup dalam kelimpahan kok. Itu kehidupan yang Tuhan janjikan buat kita. Dan yang kedua, bagaimana caranya supaya kita bisa hidup dalam kelimpahan? Poin yang kedua, apa? Tambal kebocorannya. Ternyata ini wadah bisa tidak mengalami kelimpahan kalau ada apa? Kalau ada yang bocor, diisi bocor. Kapan dia limpahnya, dia nggak akan pernah limpah. Halo, ada yang bocor? Coba kita lihat Hagai pasal 1 ayat 8 dan 9. Tolong ditayangin ayat ini. Yang sering kali membuat kita nggak bisa ngalami kelimpahan, bukan karena Tuhan nggak berkati kita kok. Karena ada yang bocor nih. Bocornya di mana? Bocor. Dan itu nggak cukup pakai aquaproof saudara ya. Coba kita lihat ayatnya. Ayat firman Tuhan bilang begini, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Rumah itu rumah besar, berarti rumah Tuhan. Rumah Tuhan, kasih tahu sama-sama rumah Tuhan. Kalau sekarang apa nih? Gereja mungkin ya. Kalau sekarang kumpulan orang percaya. Naiklah ke rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Kemudian ayat yang ke-9. Sama-sama baca ya. Kamu mengharapkan tetapi hasilnya. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa?
Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu apa? Ada yang sibuk? Ada yang sibuk? Ada yang sibuk, saya tahu orang-orang sibuk di sini. Tapi ada juga yang sok sibuk, saudara. Ada juga yang sok sibuk. Kalau saudara baca ayat-ayat di atasnya, Hosea bilang begini, kamu tuh seperti nampung berkat Tuhan di dalam wadah yang bocor. Kamu isi sampai di rumah habis. Ada yang ngalami hidup kayak begitu? Jangan ada dusta di antara kita. Kenapa kita nggak bisa hidup dalam kelimpahan? Jangan-jangan ada yang bocor nih, wadahnya ada yang bocor. Ada yang bocor. Kapan wadah kita bocor? Sehingga kita nggak bisa menikmati hidup kelimpahan. Waktu kita sibuk dengan, waktu kita cuma sibuk dengan urusan kita. Pak, Pak, wah sibuk Pak saya. Saudara mau Tuhan gak bikin sibuk? Halo? Waktu gak ada kerjaan, minta doain. Pak Taufik doain dong Pak, biar dapat kerjaan. Begitu didoain Pak Taufik, puji Tuhan dapat pekerjaan. Ajak pelayanan, ajak ibadah, ajak home. Waduh maaf Pak Taufik, sekarang saya udah sibuk. Kerjaan banyak Pak Taufik. Sekali-sekali saya mau bilang sama Pak Taufik sekarang doain biar dia gak sibuk lagi Pak Taufik. Mau saudara gak sibuk lagi? Bisa, Pak Taufik spesialis sudah. Bisa bikin saudara sibuk, bisa saudara gak sibuk juga. Mau yang mana, pilih yang mana. Ya, kita sibuk dengan urusan-urusan kita. Makanya MCC memberikan kita kesempatan di awal tahun ini. Jangan cuma mikirin urusan kita. Saya mau katakan kalau kita cuma mikirin urusan kita, enggak akan pernah selesai kita. Selalu ada urusan kita. Coba mulai mikirkan keberadaan rumah Tuhan. Mulai memikirkan MCC Tangerang. Saudara ada di tempat ini, bukan secara kebetulan. Jangan cuma mikirin urusan saudara sendiri. Mulai pikirkanlah pelayanan ini. MCC buka kesempatan buat saudara untuk memberikan penaburan saudara buat rumah Tuhan. Supaya apa? Supaya saudara bisa menikmati hidup dalam kelimpahan. Amin. Dengar baik-baik, jangan salah mengerti saya hari ini. Saya enggak janji bahwa saudara akan jadi orang kaya semua. Tapi yang saya janjikan dari firman Tuhan yang saya tahu, saudara hidup dalam kelimpahan. Karena kaya atau sederhana itu cuma masalah wadahnya aja. Tapi saya percaya begini, kalau saudara setia dengan perkara yang kecil, kata firman Tuhan bilang apa? Tuhan akan percayakan kita perkara besar. Amin. Amin. Tapi maaf, kalau saudara tidak benar dalam perkara kecil, dalam wadah yang kecil aja kita enggak benar. Bagaimana Tuhan bisa percayakan perkara yang besar? Percayalah 2025 akan jadi tahun kelimpahan buat kita. Makanya kasih tahu sama kanan kirinya, jangan ditutup wadahnya, jangan ditutup hatinya, jangan buka. Biar Tuhan curahkan berkatnya buat kita dan kita salurkan berkat itu buat orang lain. Dan kemudian tambal kalau ada yang bocor. Mulai jangan terlalu sibuklah dengan urusan-urusan kita. Mulai pikirkanlah pekerjaan Tuhan, mulai pikirkanlah pelayanan. Saya percaya 2025 kita akan hidup di dalam kelimpahan. Amin. Ini ayat yang terakhir yang saya mau bacakan, Amsal pasal berapa tadi Rio? Pasal 11. Mari tim PW bisa maju ke depan. Ini ayat terakhir. Amsal pasal 11. Ayat 23 dan 24. Ini lupa dibacain. Ini ayat bagus sekali saudara ya. Firman Tuhan bilang apa? Ada yang menyebar. Ada, sama-sama baca deh. 2, 3.
Ayat 25. Siapa ada orang yang kelihatannya menyebar hartanya, tapi semakin kaya. Ada orang yang berhemat, ada orang yang nutup nih, ditutup, wadahnya ditutup, berhemat, supaya enggak rugi. Kata firman Tuhan, justru kita mengalami kemalangan. Amin. Saudara mau hidup dalam kelimpahan? Buka tutupnya, tambal kebocorannya. Jadi saya senang sekali waktu saya bilang MCC memberikan kesempatan saudara untuk menabur dan Pak Arman menjawab, itu artinya penuaian. Tahukah saudara, ketika kita bicara penaburan, kita sedang bicara penuaian. Saudara mengharapkan banyak, tapi hasilnya sedikit kata firman Tuhan. Jangan-jangan saudara belum hidup dalam kelimpahan. Mulailah berjalan dalam kelimpahan, mulailah hidupi hidup berkelimpahan. Dan saudara akan lihat Tuhan itu setia. Sepanjang hidup saya, sepanjang hidup pernikahan saya sudah buktikan dengan istri saya. Sejak awal saya menikah, saya selalu membagi berkat yang Tuhan beri dalam hidup saya. Sejak 30 tahun yang lalu. Dan sampai hari ini, makin banyak yang Tuhan percayakan dalam hidup saya. Karena Tuhan janjikan hidup dalam kelimpahan. Kelimpahan bukan berarti banyak. Kelimpahan berarti kita gak hidup untuk diri kita sendiri. Memberi bukan tentang apakah kita punya banyak atau kita punya sedikit. Memberi itu bicara tentang apakah kita sedang hidup dalam kelimpahan atau tidak. Mari kita datang sama Tuhan.